Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang alat laboratorium mikrobiologi. Yang pertama itu ada alat elektrik. Yang pertama itu ada inkubator yang berfungsi untuk menginkubasi atau memeram mikroba. Yang kedua itu ada oven yang berfungsi untuk sterilisasi alat dan bahan. Yang ketiga itu ada millivore yang berfungsi untuk sterilisasi bahan yang tidak tahan panas. Yang keempat itu ada autoclave yang berfungsi untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan. Selanjutnya yang kelima yaitu Arnold Sterilizer untuk sterilisasi alat dan kaca atau benda tahan panas. Yang keenam itu ada hot and searer yang berfungsi untuk mehomogenkan suatu larutan dengan prinsip mengendalikan dan pemanasan. Yang ketujuh ada mikroskop cahaya yang berfungsi untuk melihat sel organisme dengan ukuran kecil. Yang ke-8 itu ada biological safety cabinet yang berfungsi untuk bekerja secara administratif. Yang ke-9 itu ada freezer untuk menyimpan bahan yang jangka pertahanannya lama. Yang ke-10 itu ada mesin por untuk teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA atau mengintegrasi suatu benda. Selanjutnya itu ada alat gelas. Yang pertama itu ada cawan Petri untuk membiarkan mikroorganisme. Yang kedua itu ada pipet ukur yang berfungsi untuk memindahkan larutan dengan volume yang diletakkan hanya dapat dipakai sekali saja. Yang ketiga itu ada pipet tetes yang berfungsi untuk mengendalikan larutan namun volume tidak diketahui. Yang keempat itu ada tabung reaksi yang berfungsi untuk uji biokimia dan menentukan mikroba. Yang kelima itu adalah labu Erlenmeyer yang berfungsi untuk menampung larutan, meracun dan menghomogenkan bahan komposisi. Yang keenam ada mortar Pascale yang untuk membentuk dan menghancurkan materi. Yang ketujuh ada beaker glass yang memiliki banyak fungsi seperti untuk prepresi media, menumpang aqueous dan sebagainya. Yang ke-8 ada pembakar spiritus untuk menciptakan kondisi yang steril. Yang ke-9 itu ada gelas ukur untuk mengukur volume suatu cairan. Yang ke-10 ada batang L untuk menyembuhkan cairan di permukaan agar bakteri yang ada di dalam cairan tersebut menyebar rata. Baru alat non gas yang pertama ada pinset laboratorium berfungsi untuk memindahkan benda dengan menjepitnya. Yang kedua itu ada jarum es yang berfungsi untuk memindahkan benda padat ke cairan untuk ditambahkan ke media baru. Yang ketiga itu ada pH indikator yang berfungsi untuk mengukur atau mengetahui pH suatu larutan. Yang keempat ada filter yang untuk mengaduk dan mengeluarkan cairan dan pipet ukur. Yang kelima itu ada mikropipet untuk memindahkan cairan yang bervolume cukup kecil. Yang keenam itu ada pak tabung untuk menaruh tabung reaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Alfi Jamantulang, NPM 2204290062 dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jenis-jenis sterilisasi pada laboratorium ada sterilisasi panas kering dan sterilisasi panas lembab. Sterilisasi panas kering dilakukan dengan memasukkan alat yang akan disterilisasikan ke dalam oven dengan suhu sekitar 160 derajat Celcius selama minimal 2 jam. Panas kering dapat digunakan pada alat dan bahan yang tahan panas. Peralatan dan bahan yang tidak tahan panas akan rusak jika disterilisasikan dengan panas kering. Hal lainnya yang perlu diingat untuk sterilisasi panas kering yaitu tidak menggunakan air. Adapun metode jenis sterilisasi panas kering yaitu yang pertama pemijaran. Metode ini dengan memanaskan alat biasanya berupa os di atas api bunsen sampai ujung os memijar. Yang kedua yaitu pembakaran. Pembakaran dilakukan untuk alat-alat dari bahan logam atau kaca dengan cara dilewatkan di atas api bunsen namun tidak sampai memijar. Yang ketiga yaitu hot air oven. Sterilisasi dengan metode ini digunakan untuk benda-benda dari kaca atau gelas, Petri, dan tabung Erlenmeyer. Tidak boleh bahan yang terbuat dari karet atau plastik. Oven suhu 160 sampai 1800 Celcius selama 1 sampai 3 jam. Alat tersebut terlebih dahulu dibungkus menggunakan kertas sebelum dilakukan sterilisasi. Yang terakhir yaitu insinerator. Bahan-bahan infeksius seperti jarum bekas, suntikan yang ditampung dalam safety box biohazard, darah. Sterilisasi digunakan dengan menggunakan insinerator. Hasil pemanasan dengan suhu 8700 sampai 9800 Celcius akan menghasilkan polutan berupa asap debu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MC Salenta dari kelas Agroteknologi 2 Stambuk 2022 dengan NPM 2204290071. B. Sterilisasi panas lembab. Sterilisasi panas lembab dilakukan dengan memasukkan alat yang akan disterilisasikan ke dalam autoclave. Autoclave akan memberikan peralatan dan bahan pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 1 atmosfer. Dengan demikian, maka dihasilkan panas dan uap air yang bertekanan. Pada sterilisasi panas lembab digunakan air, sehingga pada hasil akhir sterilisasi, peralatan dan bahan akan menjadi basah karena adanya uap air.
Sebelum memasukkan alat dan bahan ke dalam autoclave, biasanya dilakukan persiapan dengan cara membungkus. Jenis sterilisasi panas lembab. 1. Autoclave manual. Metode ini menggunakan ketinggian air harus tetap tersedia di dalam autoclave. Sterilisasi menggunakan autoclave manual tidak dapat ditinggal dalam waktu yang lama. Kedua, autoclave digital atau otomatis. Alat ini digunakan dan dapat diatur dengan suhu mencapai 1210 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah suhu tercapai, maka suhu akan otomatis turun sampai mencapai 500 derajat Celcius dan tetap stabil pada suhu tersebut. 3. Radiasi. Radiasi ionisasi digunakan untuk mensterilkan alat-alat berupa bahan plastik seperti kateter, plastik speed injeksi, atau sarung tangan sebelum digunakan. Keempat, filtrasi atau penyaringan. Metode ini digunakan untuk sterilisasi bahan-bahan yang sensitif terhadap panas seperti radiosotop, kimia, toksit. C. Sterilisasi metode kimia. 1. Uap formaldehyde atau hidrogen peroksida digunakan untuk sterilisasi filter HEPA pada BSCS. Kedua, glutaraldehyde bersifat sporicidal, yaitu membunuh spora bakteri dalam waktu 3-10 jam pada peralatan medis karena tidak merusak lensa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahayu, NPM 2204290060 dari kelas Agroteknologi 2. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis media pertumbuhan mikroorganisme. Berikut penjelasan tentang materi jenis-jenis media pertumbuhan mikroorganisme. Jenis-jenis media pertumbuhan mikroorganisme. Media kultur atau media pertumbuhan kuman atau mikroorganisme adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak. Media kultur dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Berdasarkan bentuk, 2. Berdasarkan susunan atau komposisi kimia, dan 3. Berdasarkan fungsinya. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Bentuk media kultur ada 3 macam yang dapat dibedakan dari ada atau tidaknya bahan tambahan berupa bahan pemadat seperti agar-agar gelatin. Bentuk media tersebut yaitu ada media padat atau solid, media semi padat atau semi solid, dan media cair. Di mana yang pertama di sini saya akan membahas tentang media padat atau solid. Media padat atau solid merupakan media yang mengandung agar 15% sehingga setelah dingin media menjadi padat. Contohnya yaitu media nutrien agar. Media padat umumnya dipergunakan untuk bakteri, ragi, jamur, dan terkadang juga mikroalga. Media padat dapat dibedakan menjadi 3 jenis menurut bentuk dan wadahnya, yaitu 1. Media tegak. Media tegak merupakan media yang menggunakan tabung reaksi yang ditegakkan sebagai wadahnya. Kedua, media miring. Media miring merupakan media yang menggunakan tabung reaksi yang dimiringkan. Ketiga, media lempeng. Merupakan media yang menggunakan petri dish atau plate sebagai wadahnya. B. Media semi padat atau semi solid. Media semi padat atau semi solid merupakan media yang mengandung agar 0,3 sampai dengan 0,4%, sehingga menjadi sedikit kenyal, tidak padat, tidak begitu cair. Media semi solid dibuat dengan tujuan supaya pertumbuhan mikroba dapat menyebar ke seluruh media tetapi tidak mengalami pencampuran sempurna jika tergoyang. Semi solid juga bertujuan untuk mencegah atau menekan difusi oksigen untuk pertumbuhan mikroba yang banyak memerlukan air dan hidup anaerobik dan untuk melihat pergerakan mikroba. C. Media cair. Media cair merupakan media yang tidak ditambahi bahan pemadat, umumnya digunakan untuk pertumbuhan mikroalga, contohnya NB atau nutrient broth. Keuntungan media cair sendiri yaitu untuk memperoleh pertumbuhan bakteri dan darah atau air ketika volume yang besar harus dites. Kedua, untuk menyiapkan kultur untuk antigen atau vaksin. Ketiga, digunakan untuk mempelajari laju pertumbuhan dan sedimentasi sel bakteri. Adapun kerugian media cair yaitu 1. Sulit untuk mengisolasi tipe bakteri yang berbeda dari populasi campuran. Kedua, sulit untuk mempelajari karakterisasi koloni. Kedua, berdasarkan susunan atau komposisi kimia, media kultur dibagi atas 3 jenis, yaitu media alami atau non-sintesis, kedua media semi-sintesis, ketiga media sintesis. Yang pertama, media alami atau non-sintesis. Media alami atau non-sintesis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami di mana komposisinya tidak dapat diketahui secara pasti dan biasanya langsung diekstrak dari bahan dasarnya seperti kentang, tepung, daging, telur, ikan, dan sayur. Contohnya, tomato juice agar, brain heart infusion agar. Kedua, media semi-sintesis. Media semi-sintetis merupakan media yang disusun dari bahan-bahan alami dan bahan-bahan sintesis. Contohnya, PDA atau potato dextrose agar, yang mengandung agar, dextrosa, dan ekstrak kentang. Ketiga, media sintesis. Media sintesis merupakan media yang disusun dari senyawa kimia yang jenis dan takarannya diketahui secara pasti. Contohnya, McConkey agar dan glucose agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sahtifa, NPM 2204290095. Di sini saya menjelaskan berdasarkan fungsi pada media pertumbuhan mikroorganisme.
Berdasarkan fungsinya, media kultur berdasarkan fungsinya yang sering digunakan dalam laboratorium mikrobiologi, yaitu yang pertama ada media basal atau media dasar. Media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Contohnya adalah nutrien broth, kaldu pepton, dan seterusnya. Dan yang kedua ada media non-selektif, media yang digunakan untuk berbagai dua jenis mikroorganisme dengan tingkat kecepatan pertumbuhan yang relatif tinggi. Contohnya BHIB dan nutrien agar untuk menumbuhkan atau memperbanyak kuman yang akan diidentifikasi lebih lanjut. Yang ketiga ada media selektif, media yang memungkinkan beberapa jenis mikroorganisme untuk tumbuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Selektivitas dicapai dengan beberapa cara seperti memanfaatkan gula sebagai satu-satunya sumber karbon dengan menambahkan gula dalam medium, penambahan zat pewarna, antibiotik, garam, atau inhibitor spesifik yang mempengaruhi metabolisme atau sistem enzim organisme. Contohnya Thayer Martin agar, Lowenstein Jensen agar. Yang keempat ada media diferensial. Media yang digunakan untuk membedakan organisme atau kelompok organisme yang terkait erat. Adanya zat pewarna atau bahan kimia tertentu di dalam media akan menghasilkan perubahan karakteristik atau pola pertumbuhan organisme yang digunakan untuk diidentifikasi dan diferensiasi. Karakter tersebut dapat berupa warna dan bentuk dari koloni. Perbedaan karakter ini menjadi tahap yang sangat penting dalam proses diferensiasi dan dasar untuk proses identifikasi selanjutnya. Contohnya seperti monitor salt agar atau MSA, match konsei agar atau MCA, Eosia, methylen blue agar atau EMBA. Dan yang kelima ada media diperhaya atau enrichment. Adalah media yang diranang untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme tertentu. Media tersebut memiliki konstituen nutrisi yang mendorong pertumbuhan mikroba tertentu. Contohnya kaldu selenit atau kaldu totratronat. Untuk memisahkan bakteri Salmonella typhosa dari tinja, media diperkaya adalah media yang ditambahkan bahan-bahan tertentu untuk menstimulasikan pertumbuhan mikroba yang diinginkan. Dan yang keenam ada media penguji atau essay medium, yaitu media dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian senyawa-senyawa tertentu dengan bantuan bakteri, misalnya media untuk menguji vitamin-vitamin, antibiotika, dan lain-lain. Dan yang ketujuh ada media perhitungan jumlah bakteri dalam suatu bahan, misalnya media untuk menghitung jumlah bakteri E. coli dalam air sumur.